Shalom saudara-saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita dan minggu ini adalah suatu seri yang masih berkelanjutan dari sebelumnya, yaitu tentang doa. Mengapa kita sering ulang-ulang dengan doa? Saudara, karena aktivitas yang pasti orang percaya lakukan adalah doa. Banyak orang percaya nggak baca firman Tuhan, tapi kalau doa mereka pasti berdoa. Dan karena seringnya, kadang-kadang doa itu menjadi suatu kebiasaan yang sehingga ketika kita lakukan, tanpa kita jiwai, tidak kita pakai pikiran kita, perasaan kita dengan kesungguhan, karena sudah jadi seperti rutinitas. Oleh sebab itulah, doa perlu kita ulang-ulang lagi supaya kita sadari, sehingga kita berdoa dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, saudari. Dan minggu lalu kita sudah belajar bagaimana berdoa dengan penuh kesungguhan. Kesungguhan, ya ini kita ulang, ada 3, saudari, yaitu kita harus tekun, memberi diri. Dan konsep tekun ini bukan untuk mendapatkan dalam kerajaan Allah, saudari, bahwa Yesus sudah membayar semua harganya. Kenapa kita bisa tekun? Karena kita memiliki Bapa yang baik dan kita telah mendapat kelayakan dari Tuhan. Sebab itulah kita memberi yang terbaik, sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Yohanes, bahwa karena Allah mengasihi kita, kita bisa mengasihi Dia dulu. Jadi bukan untuk supaya kita dikasih, tetapi karena kita sudah dikasih, maka kita lebih lagi mau mengasihi Tuhan. Paulus berkata, ya, bahwa dia menerima anugerah Tuhan, maka dia terima dulu, maka dia melakukan lebih lagi, lebih sungguh-sungguh, lebih giat dari yang lain, saudari. Ya, ini sudah, Anda nanti lihat aja YouTube yang sebelumnya. Kemudian bagaimana berdoa dengan kesungguhan, yaitu harus melibatkan iman, harus dengan iman melibatkan Tuhan dan mencari tuntunannya, saudari. Ya. Kemudian yang ketiga adalah fokus segala sesuatu dengan yang datang dari Tuhan, kasih kemuliaan, kuasa, dan kehadirannya. Sebab banyak orang-orang percaya berdoa fokusnya kepada masalah. Kita harus memperkatakan siapa Tuhan kita kepada masalah kita dan bukan sebaliknya. Ya. Nah, minggu ini kita akan melihat sikap doa yang melihat kuasa Tuhan, saudari. Ya, mungkin Anda sudah tahu, tapi yuk kita dengarkan tujuannya supaya bukan, saya sudah tahu, tetapi tujuannya adalah kita sama-sama lakukan, saudari. Amin ya. Jadi saya minta kerendahan hati, telinga seorang murid, untuk bersama-sama kita mau lakukan. Bukan hanya sekedar saya udah tahu, nggak usah dengar lagi, tapi yuk ada orang-orang yang hari ini mendengar dan mengambil komitmen untuk kita lakukan sama-sama. Ya, ada sikap doa ataupun sikap hati kita supaya kuasa Tuhan itu mengalir, saudara. Tuhan sudah berikan, tetapi kadang yang menjadi hambat adalah sikap hati kita ini. Dan ini kita akan ambil dari Injil Yohanes, ada lewat 7 mujizat. Kita pernah bahas, tetapi nggak ada salah kita ulang dengan cara yang baru, saudara ya. Nah, Injil Yohanes ada 7 mujizat dan semua memiliki maknanya. Hari ini kita ngelihat beberapa aja, karena supaya kita bisa fokus dan bisa lakukan, bukan semua cepat-cepat selesaiin, karena kita harus melakukannya, mencernanya itu ya. Di dalam Injil Yohanes ada mujizat yang pertama adalah air menjadi anggur. Ini terkenal sekali, saudari. Menarik adalah Yohanes 2 ayat 1-5 di situ, saudari. Ketika mereka memiliki masalah air menjadi anggur, maka ibu Yesus mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Apa yang mau disampaikan di sini adalah Yesus tidak mengatur, memerintahkan, bikin dong air jadi anggur, bukan. Tetapi dia melibatkan dan bukan mau mengatur Tuhan. Buktinya apa? Karena Tuhan punya kebebasan untuk melakukan apapun juga atau mengatur apapun juga. Sebab itu dia bukan mengatur tapi melibatkan. Banyak orang percaya hari-hari ini ketika berdoa, dia bukan melibatkan Tuhan tetapi mengatur Tuhan, saudari. Tuhan lakukan ini, buat ini, Tuhan sediakan ini. Maaf saudara, kita harus mulai melibatkan. Ini mujizat pertama, ini sikap hati yang penting. Amin ya. Ini sesuatu hal yang menginisiasi mujizat-mujizat yang lain ataupun kuasa-kuasa yang mengalir. Dan ingat juga bahwa mujizat air menjadi anggur ini Tuhan Yesus lakukan, tetapi justru hanya di mujizat inilah dibutuhkan bejana, baik sebelum dan sesudah. Air perlu bejana, anggur perlu bejana. Dengan kata lain, ketika Anda mau melihat kuasa-kuasa Tuhan, Tuhan butuh Anda. Tuhan punya kuasanya, tetapi dia butuh bejana, yaitu Anda dan saya, dan bejana itu adalah sikap hatinya. Sikap hati yang pertama adalah jangan atur Tuhan.
tapi libatkan Tuhan. Oleh sebab itulah, ketika itu Yesus berkata kepada ibu, mau apakah engkau padaku ibu? Saatku belum tiba. Wow, saudara, ini sepertinya penolakan. Seringkali kita ketika Tuhan tidak jawab doa kita, kita anggap penolakan. Padahal enggak. Apalagi kalau Anda libatkan. Ketika Anda libatkan Tuhan, Tuhan tidak mungkin berkata tidak. Dan dia senang dilibatkan. Oleh sebab itulah, Ibu Yesus tahu ketika melibatkan Yesus pasti Tuhan akan melakukan sesuatu. Maka dia katakan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara-saudari, dia mulai mengatakan punya sikap, dengarkanlah tuntunan, lakukan. Ketika kita berdoa, saudari, jangan menuntut Tuhan untuk sekedar jawab doaku, tetapi libatkan Tuhan. Jangan atur dan minta tuntunannya, lalu punya ketetapan untuk melakukannya, saudari. Amin. Jadi kita bukan hanya minta, tapi libatkan Tuhan. Kita bukan mengatur, tapi minta tuntunan Tuhan. Ketika kita dapat tuntunan, lakukan. Mungkin sebagian dari kita bertanya, Pak, bagaimana saya tahu itu tuntunan Tuhan? Saudara-saudari, nggak ada yang bisa dihindari kecuali kita bersekutu erat. Semakin kita bersekutu erat, kita semakin mudah mendengar tuntunan-tuntunan Tuhan. Karena Tuhan mau terlibat kok dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Nah, mujizat yang kedua adalah tentang, yaitu Yohanes 4, yaitu anak seorang pegawai istana. Di dalam Yohanes 4 ayat 48-49, Yesus berkata begini, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Lihat, saudara-saudari, ini banyak yang terjadi. Banyak orang percaya, mereka ketika berdoa sikapnya adalah, tanpa mereka sadari adalah, mereka akan percaya kalau sudah melihat. Ya, sehingga mereka cemas. Buktinya apa? Cemas ketika belum melihat. Ya, nggak yakin ketika belum melihat. Tetapi lihat apa yang terjadi dengan pegawai istana ini. Ya, Tuhan bilang, dia bilang kepada Tuhan, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Lalu jawab Yesus apa? Pergilah, anakmu hidup. Lalu orang itu pergi. Dia udah lihat belum anaknya? Belum. Anaknya itu ada di tempat lain. Mungkin berapa jam perjalanan kita nggak tahu. Mungkin 1 hari saya nggak tahu. Atau mungkin berapa jam. Tetapi dia belum lihat. Dan saat itu nggak ada HP. Jadi dia nggak tahu anak itu sembuh atau enggak. Tetapi ketika Yesus ngomong, pergi anakmu hidup. Dia pergi, dia percaya perkataan itu. Walaupun dia belum melihat kenyataannya, saudari. Inilah percaya firman pasti bekerja. Ketika Tuhan mengatakan firman itu, dan dia katakan kepada Anda, firman itu, Yesaya katakan, firman itu diperintahkan datang kepada Anda, sehingga diperkatakan kepada Anda, digemakan kepada Anda, maka itu tidak akan pernah gagal. Ketika kita berdoa, milikilah sikap hati bahwa apa yang difirmankan pasti bekerja. Artinya pasti bekerja apa? Mungkin ketika disampaikan, ketika kita dapat firman itu, kita belum melihat apa yang terjadi. Apa yang dijanjikan itu terjadi, tetapi percaya firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi firman pasti bekerja. Firman itu hidup, berkuasa, bekerja, ada kuasanya, saudara. Kadang nggak langsung, nggak masalah. Yang harus kita percayai firman-Nya, bukannya keadaannya, ataupun juga bukti-buktinya. Bukti menyertai kepercayaan kepada firman. Yuk, mudah, nggak gampang, saudari. Tetapi itulah yang Tuhan mau. Kita tidak menunggu mujizat terlihat, namun yakin firman Tuhan pasti bekerja. Jangan percaya kalau sudah melihat, tetapi percaya firman pasti bekerja. Dan saudara, pertanyaannya adalah, begitu banyak firman Tuhan, mana yang buat saya? Ini juga, ya, Anda, tidak semua firman Tuhan adalah untuk situasi kita saat ini. Saya bukan bilang firman Tuhan gak berkuasa, tidak semua. Contohnya begini, ketika orang Israel berperang, ya, saudara, itu Tuhan tidak pakai satu cara. Kadang Tuhan bilang, berperanglah di lembah, temui musuhmu di lembah. Kadang di gunung, kadang melingkar. Jadi tergantung, harus ada tuntunan, pimpinan, dan firman yang Tuhan suruh. Jadi tidak semua firman adalah buat masalah kita saat ini. Lalu mana yang kita tahu?
cari yang mana Tuhan perintahkan datang ke kita. Dari mana Pak saya tahu itu datang ke saya? Dari bersekutu dekat sama Tuhan. Gak ada cara lain. Baca firman, bersekutu dengan Tuhan, nikmati, ya saudara, ini yang harus. Nah, masalahnya adalah kita sering melihat pada apa yang kelihatan ataupun bukti-bukti sehingga kita berfokus pada pola dunia, sedangkan pola Tuhan, kerajaan adalah iman. Iman kepada firman Allah. Ini dia, baik yang hidup maupun yang tertulis. Anda butuh bersekutu sama Tuhan sehingga firman yang tertulis ini, saudara dan saudari, menjadi rema. Datang kepada Anda, diperintahkan datang kepada Anda, diperintahkan datang untuk masalah kita saat ini, dan itu jadi rema. Sebab itu, jangan cari orang pintar, tapi cari Tuhan. Bukan suruh turut Tuhan, cari tuntunannya. Bukan sekedar hanya untuk nuntut mujizat, tetapi untuk minta firman-Nya yang buat kita. Amin ya. Dan yang ketiga adalah mujizat yang ketiga, ini juga terkenal, yaitu ketika ada seorang pria yang 38 tahun di dalam Yohanes 5 sudah lumpuh, terbaring ya di kolam Siloam, saudari. Ketika Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Orang sakit itu berkata, Tuhan, nggak ada yang turunin aku. Kolam ini kalau awan bergoncang, aku sebentar menuju, orang lain sudah dahuluin. Saudara, ketika kita berdoa sama Tuhan, sering kita menceritakan kemalangan kita. Benar? Tuhan, gak ada yang peduli sama saya. Tuhan, aku gak mampu, aku gak sanggup. Sana sini, gak ada yang peduli. Tuhan, saudara, kita mulai ketika berdoa, sikap hati kita adalah self pity, mengasihi diri. Tuhan, aku orang yang gagal. Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Tuhan, aku yatim. Tuhan, aku gak punya saudara. Tuhan, gak ada yang sayang aku. Saudara, saudari, Anda akan lumpuh jika kita terus melihat kepada ketidakmampuan kita, saudari. Jadi apa yang harus saya lakukan dong, Pak? Kalau begitu, saudara, Anda dan saya jangan mengikatkan diri kepada fakta yang melumpuhkan. Ketika kita mengikatkan diri, maka itu akan terus menjadi bagian Anda, dan kalau fakta itu buruk, jelek, melumpuhkan, itu akan menjadi terus kehidupan kita. Lalu bagaimana? Saudari, yang seperti Yesus dikatakan. Yesus kemudian jawab, di ayat 8, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Saudari, ini dia. Ya, saudara, Tuhan mau kita mulai melihat hal yang lain, yaitu bukan mengikatkan diri kepada fakta yang melumpuhkan kita, fakta yang buruk, tapi mengkaitkan diri kita kepada firman yang menghidupkan, firman yang memberi pengharapan, firman yang memerdekakan ini. Ya. Dan ingat saudara, ini luar biasa. Tuhan gak berhenti di situ loh. Di ayat 8, bangun dan angkat tilammu dan berjalanlah. Lalu Anda tahu ceritanya, pria itu sembuh dan bisa berjalan. Kemudian di ayat 14 dia ketemuin lagi. Jadi artinya apa? Tuhan masih kasih tuntunan. Dia bilang, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya kamu jangan menjadi lebih buruk. Saudara-saudari, setiap berkat Tuhan, setiap mujizat Tuhan, jangan kita berhenti di situ, tapi terus minta tuntunan Tuhan bagaimana supaya kita bisa memanfaatkannya, kita bisa menikmatinya. Ketika untuk pria ini adalah kesembuhan itu, dia bisa nikmati ketika tidak berbuat dosa lagi. Karena saya percaya masalah dia adalah dia terikat dalam dosa semua ini. Tetapi saudara, ketika Anda diberkati, ketika mujizat terjadi, jawaban doa Anda mulai kelihatan, jangan berhenti di situ aja. Oh ya, puji Tuhan, haleluya. Mulai terus tanya, Tuhan, bagaimana saya bisa menikmatinya? Bagaimana supaya saya jadi lebih baik dengan berkat-Mu ini, mujizat ini? Karena begitu banyak sering kali tanpa kita sadari, misalkan contohnya kita dapat berkat, finansial, materi, tapi kita nggak pernah tanya Tuhan bagaimana cara bisa kita nikmatinya supaya tidak ada sesuatu yang buruk. Kita nggak tanya, maka kita gunakan seenaknya, kita jadi sombong, kita jadi macam-macam. Saudara, gunakan nggak yang benar, akhirnya keadaan kita jadi tambah buruk. Benar? Saudara, segala sesuatu yang datang dari Tuhan, Anda harus minta bagaimana supaya kita bisa menikmatinya.
Jadi bukan hanya mengkaitkan dengan perkataan firman, mempercayai perkataan firman yang menghidupkan, tetapi juga tuntunan firman dari Tuhan bagaimana menikmatinya. Saudara, amin. Dari yang kita harus mulai fokuskan adalah ini pilihan kita, saudari. Kehidupan ini Tuhan sudah bayar untuk kemenangan kita semua. Tetapi pilihan kita menentukan jalan cerita hidup ini. Kalau kita mau mengkaitkan diri kepada fakta saja, maka kita akan lumpuh. Kita akan terbatas, kita sedang membatasi diri. Tetapi ketika kita mengkaitkan, mempercayai firman, maka kita sedang mengkaitkan dengan kuasa yang tak terbatas. Tapi masalahnya adalah, Anda tahu, apa yang masuk sebagai fakta dari dunia, realitasnya adalah lebih banyak. Kenapa? Karena kita tidak mau mendengar, membiasakan diri, mendisiplinkan diri untuk memasukkan informasi tentang firman, tentang kerajaan Allah. Begitu banyak saudara nggak sadar bahwa kalau saya katakan jutaan informasi satu hari kita terima dari dunia. Mungkin Anda bilang, oh enggak, saya enggak sadar itu. Itu tidak kita sadari, tapi itu masuk ke dalam, saudari. Ya. Nah, itu kalau kita makin banyak informasi di dunia, maka itu kadang membuat kita terkait dengan itu. Tapi kalau kita sering lebih banyak lagi, kita mau membangkitkan, ya semakin lebih sering mengkaitkan dengan firman. Kita sering dengar lagu rohani karena kata-katanya itu juga menggemakan firman. Anda ikut nyanyi, Anda berguna, tapi itu sudah masuk di bawah sadar kita. Anda dengar khotbah, Anda dengar juga baca firman. Nah, itu mulai masuk. Nah, akhirnya tanpa kita sadari juga itu akan memberikan kita ingatan, kekuatan untuk bahwa ada kuasa firman. Amin. Jadi hari-hari ini saudari, kita ringkas. Jangan hanya 3 dulu nih. Ada 4 lagi tapi nanti minggu depan aja ya. Biar supaya kita bisa lakukan. Tujuannya bukan pengetahuan tapi lakukan. Bukan hanya minta, namun libatkan Tuhan. Bukan ngatur Tuhan, tapi minta tuntunannya. Jangan menunggu mujizat yang terlihatan baru kita percaya, tapi mulailah percaya pada firman Tuhan yang pasti bekerja. Lalu pilihan di tangan kita. Cerita hidup ini apa yang Anda mau lakukan? Mau berdasarkan fakta yang Anda lihat atau berdasarkan firman yang Anda dengar? Dan saya percaya Anda pasti sudah mendengar kebenaran ini. Yuk kita latih sama-sama supaya kita membiasakan diri bahwa jalan hidup saya, masa depan saya dikaitkan dengan firman, bukan dengan fakta dunia yang penuh keterbatasan. Amin. Dan kita percaya bukan karena sudah melihat, tapi karena firman pasti bekerja dan tidak pernah gagal kemana Tuhan suruh. Lalu kemudian bukan mengatur Tuhan, bukan menuntut Tuhan, tapi meminta Tuhan terlibat dan mengikuti tuntunannya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.